Oke, untuk stoikiometri reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat reaksi yang habis lebih dulu dalam suatu reaksi kimia. Adanya reaksi pembatas berarti terdapat reaksi lain yang berlebih atau bersisa. Jumlah reaksi pembatas menentukan seberapa banyak jumlah zat hasil reaksi, sehingga dalam melakukan perhitungan pada reaksi kimia, kita harus menentukan terlebih dahulu reaksi pembatas pada reaksi tersebut. Jadi di sini poin pentingnya adalah pada reaksi pembatasnya. Jadi reaksi pembatas itu akan mempengaruhi perhitungan kalian. Langkah-langkah untuk menentukan reaksi pembatas yang pertama adalah menentukan mol zat-zat reaksinya atau reaktannya. Lalu bagilah mol masing-masing zat reaksi dengan koefisien reaksinya. Reaksi yang hasil bagi mol dengan koefisien reaksinya paling kecil merupakan reaksi pembatas. Ingat ya, di sini kan yang diminta adalah menentukan molnya. Nah, untuk menentukan mol, kalian dapat menghitungnya bisa dari massa, lalu jumlah partikel, bisa juga dari molaritas, ya, atau volumenya. Nah, jadi jangan mengira kalau misalkan untuk menentukan reaksi pembatas itu molnya sudah disediakan, tapi biasanya ada satuan lain atau persamaan untuk mencari jumlah molnya. Nah, kita ke contoh soal. Kita gunakan reaksi yang sama seperti pada stoikiometri reaksi. Nah, untuk reaksi pembatas, tadi langkah pertamanya adalah menentukan mol dari zat-zat reaksinya. Di sini reaksinya ada NaOH dan H2SO4. Misalkan setelah melalui perhitungan didapatkan mol mula-mula atau mol dari NaOH dan H2SO4 yang akan direaksikan. Misalkan di sini 0,4 mol, lalu yang di sini 0,1 mol. Nah, jika tahapan reaksinya seperti ini, NaOH-nya baru akan direaksikan dengan H2SO4, maka produknya belum terbentuk, maka di sini masih 0 nilainya. Lalu kita melewati tahap reaksi, lalu ada tahap sisa. Nah, reaktan jika sudah mengalami reaksi, maka dia jumlahnya akan semakin berkurang. Berkebalikan dengan produk setelah melewati reaksi dia akan bertambah jumlahnya. Makanya di sini tandanya adalah kurang, yang di sebelah sini tandanya tambah. Lalu setelah itu menentukan reaksi pembatasnya dengan cara mol yang bereaksi di sini dibagi dengan koefisiennya masing-masing. 0,4 dibagi 2, yang di sini 0,1 dibagi 1. Ternyata hasilnya lebih kecil yang 0,1 dibagi 1 atau H2SO4-nya yang lebih kecil molnya. Maka reaksi pembatas pada reaksi di atas adalah H2SO4. Nah, artinya H2SO4 itu akan habis bereaksi. Habis bereaksi itu artinya sisanya adalah 0. Nah, setelah di sini kalian sudah menentukan reaksi pembatas, maka kalian dapat menentukan mol dalam tahapan reaksi. Jika H2SO4 itu tidak bersisa atau 0 sisanya, maka di sini nilainya sama. Yang bereaksi itu sama ya. H2SO4 yang bereaksi juga 0,1 mol. Nah, ini merupakan komponen penting yang nanti akan kalian gunakan untuk menentukan mol NaOH yang bereaksi, mol Na2SO4 yang terbentuk, dan mol H2O yang terbentuk. Caranya, setelah kalian sudah dapat mol yang di sini pada reaksi pembatas, tahapan reaksi ini, kalian menentukan mol yang lainnya, zat yang lainnya itu menggunakan perbandingan koefisien, sama seperti tadi pada stoikiometri reaksi. Jadi, kita lihat perbandingan koefisien antara NaOH dengan H2SO4 adalah 2:1, maka molnya di sini juga 2:1. Nah, ini berarti 0,2 mol.
Lalu untuk Na2SO4-nya koefisiennya 1, berarti 1 berbanding 1, maka di sini 0,1 mol. Lalu untuk H2O 1 berbanding 2 ya, maka di sini 0,2 mol. Nah, jika di sini sudah dihitung molnya, maka kita bisa menghitung mol zat pada tahapan sisanya. Ini terbentuk 0,1 mol untuk Na2SO4, untuk H2O-nya terbentuk 0,2 mol. Nah, jika kalian sudah menentukan mol pada tahapan sisa atau pada sisa di sini kalian sudah mengantongi nilai mol dari reaktan atau produknya, maka kalian dapat mencari persamaan apapun yang diminta dalam soal. Misalkan kalian diminta untuk mencari massa dari NaOH, berarti kalian gunakan 0,2 mol untuk mencari massa. Jika kalian diminta untuk mencari jumlah partikel Na2SO4 yang terbentuk, maka kalian gunakan 0,1 mol yang di sini. Lalu, jika kalian diminta untuk menentukan volume H2O yang terbentuk, maka kalian menggunakan 0,2 mol ini untuk mencari volumenya. Nah, saya akan sampaikan perbedaan antara reaksi pembatas dengan stoikiometri reaksi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Pada reaksi pembatas, yang dapat ditentukan atau kalian hitung molnya itu adalah lebih dari satu zat. Jadi, pada reaktannya, di sini ada 2 zat yang terlibat, maka 2 zat ini dapat kalian hitung molnya. Ya, tadi pertama kan saya menuliskan molnya 0,4 dan 0,1. Artinya kalian sudah bisa menentukan lebih dari satu zat yang bisa dihitung molnya. Tetapi pada stoikiometri reaksi yang menggunakan perbandingan koefisien tadi, mol yang dapat kalian hitung itu hanya satu zat. Seperti itu ya. Pada reaksi pembatas itu 2 zat atau lebih dari satu zat yang bisa dicari molnya. Untuk stoikiometri reaksi hanya satu zat yang bisa dicari molnya. Jadi nanti kalian supaya tidak bingung akan menyelesaikan soal menggunakan stoikiometri reaksi atau yang reaksi pembatas.